kemampuan tadi, lalu kita bisa mengobservasi, mengamati dengan benar, ya. Kalau tadi Pak Budi fokusnya, kalau kita tidak ada paradigma sains tentang litologi, ya, batuan sedimen kita nggak paham tentang metamorphic rocks, ya, kita nggak bisa identifikasi apakah itu misalnya yang kritis-kritis ya, itu phyllite atau skis misalkan, ya, karena perubahannya dilihat dari dominasi dari penjajaran mineral pipih, perkembangan intensif dari mineral pipih, ya, yang kita lihat. Jadi kalau kita nggak paham, kita nggak bisa tuh mengamatin atau menentukan jenis litologinya. Nah, salah satu kaidah ketika kita sampai di lapangan, kita harus muter-muter itu singkapan, berjalan, ya, memanjang ke arah tebingnya, melihat dari bawah ke atas, ya. Kalau tebingnya itu kemudian memutar, bisa diputarin dan seterusnya, kita harus keliling singkapannya beberapa kali, lihat hubungannya, perubahan vertikal, perubahan lateral, apakah ada cross cutting relationship antara eh, litologinya, ya, ada batuan yang memotong batuan yang lain, atau ada struktur, ada offset apa tidak, kemudian eh, batuannya secara lateral, konsisten tebalnya atau menghilang, menipis, dan seterusnya. Dia lenses atau dia beda fasesnya, gradual atau pinch out, membaji, dan seterusnya. Itu kita keliling dulu, kita keliling dulu, ya, kita keliling dulu. Mendekat, menjauh, ngelihat, ya, ya. Prinsip itu. Setelah kita mendekat, ya, kita tahu detailnya, oke. Kemudian strateginya begini. Kalau begitu, bagaimana caranya saya mau memberikan bukti? Jadi kan kamu ke lapangan capek-capek, kan fotonya mau masukin di draft laporan toh. Nanti ketika kamu kerja di perusahaan, kamu harus reporting, ya, indikasi mineral deposit, misalkan kerja di mineral, ya, atau di batu bara atau di mana saja, fenomena penting mineral deposit itu, misalkan kepada pemberi kerja, ke atasan langsung dan seterusnya, memberikan laporan ke manajemen dan seterusnya. Nah, jadi kita harus mikirin, nah kalau kamu lihat catatan kakak kelas, ini yang nggak bener ya, ini yang nggak bener, saya sampaikan nggak bener, jangan diulangi. Maksudnya lebih untuk lebih kalian baiknya. Jadi kalau kamu pola pikirnya ngikutin kakak kelas yang salah, Kak, ya nanti kan gini, saya nggak tahu ya, biasanya mahasiswa teknik geologi itu, yang mau TA itu, udah mengumpulin puluhan data TA kakak kelasnya. Ya, di dalam satu folder tersendiri, nanti dibagi-bagi subfolder, ini untuk studinya struktur, ini untuk studinya ini, untuk studinya ini, untuk studinya ini. Terus kamu lihat, pada menjelaskan formasi, cuma satu aja fotonya. Padahal kamu lihat formasi Muara Enim, itu ada apa? Ada batu pasirnya, ada batu lempungnya, ada siltnya, ada batu baranya, ya. Gimana? Kalau fotonya cuma satu doang gimana? Kita harus mempresentasikan, merepresentasikan kondisi lapangan bahwa itu adalah satu jenis formasi.
Bagaimana kita menunjukkan karakter formasi itu? Reporting-nya harus bagaimana? Di foto, ya, selain deskripsi kita itu. Nah, strategi memfotonya itu juga harus bisa menjelaskan, ya, ya. Heterolytic layer, ya. Kita bilang heterolytic layer, tapi kita nggak menunjukkan perselingan antara sand dan mat, ritmik, selang-seling, selang-seling, selang-seling. Tapi kita bilang itu adalah heterolytic layer. Nggak mungkin, nggak ada bukti. Jadi yang kita sampaikan itu hasil pengamatan kita harus ada buktinya, itu catatan. Ya. Apa yang kita sampaikan, apa yang kita interpretasikan harus didukung oleh bukti. Ya. Tempo hari ada yang menginterpretasi ya endapan laut dalam, karena cuma sand, ada find up, ya, finding up succession di batu pasirnya, lalu dia bilang itu point bar. Ini di laut, endapan laut. Tapi dia bilang itu interpretasi lingkungan pengendapannya adalah point bar deposit. Karena finding upward succession. Finding upward succession itu bisa di mana-mana. Begitu. Harus dilihat asosiasi fasiesnya. Jadi seperti ini. Jadi kalau kita nggak paham datanya, susah. Akhirnya ujung-ujungnya kita bilang di analisis regional, peneliti terdahulu, kata Simon Juntak dan Barber, itu formasi X di endapan pada lingkungan pengendapan laut dalam, misalkan begitu. Laut dalamnya yang mana? Itu masih general, endapan turbidit atau apa, kayak begitu. Ya, dia di mid fan, di outer fan-nya, ya, atau di upper fan, seperti itu. Kita nggak bisa menamakan detail ketika apa? Kita tidak punya data, paham ya? Di situ, jadi kuncinya di situ. Jadi nggak mudah ya, nggak mudah. Ini dulu, ini basic ya, ini basic. Karena ya nggak mungkin, ya, kita tebak-tebak buah manggis, ya, ada berapa bijinya di dalam, nggak bisa. Sedimentologi ini harus berdasarkan data fasiesnya, menginterpretasi bagaimana fasies itu terbentuk, asosiasi fasiesnya, ya, dalam konteks hukum Walter, ya, perubahan lingkungannya, kamu bisa lihat, baru bisa menentukan secara general, oh itu lingkungan pengendapannya di mana. Kalau gerusan di bawahnya, kemudian finding upward succession, itu di sungai ada, dari Bredit sampai Mender ada, di delta ada, di laut dalam ada. Fenomena yang sama itu ada, gitu loh. Jadi lihat asosiasi yang lainnya, gitu loh. Ya, dan itu harus paham. Oke, setelah kita melihat, ya, amati dari jauh, ya. Kamu bayangkan kalau singkapannya seperti ini, ya. Ya diamatin dari jauh. Oh perubahan dippingnya misalkan ya. Kemana? Oh ke sana ke utara. Oh dippingnya ke utara. Ini dipping, ya. Dippingnya ke utara. Tapi kalau kita lihat dari jauh misalkan ini dipping ke utara. Ini tuh ada tekukan sedikit di atas sini. Tapi ini ada erosi. Nah, oke, ini bagus sekali. Oh, singkapan seperti ini, saya kan nggak mungkin naik dari sini ke atas. Ngamatin nggak bisa. Ya.
Kalau gitu ini apa, ya. Saya ngamati dari yang sebelah sini bukaan yang panjang. Ini singkapan, ini data. Begitu data, siapin, oh ini bagus ini. Oke, saya mulai dari ujung ke ujung tuh, ya. Jangan diplotin di satu lokasi. Ini sepanjang ini saya langsungin buat data, ya. Di MS aja ini, tarik ke sana. Terus sampai muncul. Karena ini bagus sekali, ya. Karena kita pas di bukaan, ya, yang relatif tegak lurus terhadap strike, ya. Jadi kita dapat perubahan variasi litologi yang banyak. Wah ini surga ini data bener ini. Ya. Dari jauh nanti sebelum kita dapatkan data ini, berapa yang benernya, misalkan ini kemiringan. Dari jauh kita udah lihat kan, oh itu ada bukit, itu tebing. Oh itu litologinya beda. Ya. Nanti kalau saya ke sana saya akan membuktikan, ya, membuktikan, oh ini yang warnanya relatif kemerahan dan ini yang lebih abu-abu, ya. Saya menduga apa? Karena kita punya sebelum ke lapangan tahu regional, kita tahu oh ini kemungkinan formasi apa, ini formasi apa. Ini ada berarti kita dapatkan untuk yang ini, ya, yang singkapan di depan kita, batas kontak satuan batuannya itu adalah kontak struktur. Nah, kita bilang di sini kontak batuannya ini batuan A, ini atau formasi A, ini formasi B, yang batasnya adalah struktur misalkan seperti di sini, ya. Jadi kita sudah lihat, amatin, kita catat, kita sketsa, oh ini kemungkinan apa, ini yang kita lihat. Oh ini kok beda sendiri ya. Apa dua formasi ini? Formasi yang tebal, yang tipis ini dan informasi yang tebal ini. Yang di sini ada formasi berikutnya. Ini kan tebing ya, tebing dalam. Jadi kalau gitu strategi saya ngamatin ini gimana? Pakai tali, turun ke sini, ya, atau saya harus menyusurin sini sampai ketemu di mana? Untuk pembuktiannya. Nah, ini cara teknik pembuktian. Tapi kita dapat data vertikalnya begini, tapi pembuktiannya nanti kita dengan teknik apa? Kita mau ke sana terus melipir, melipir sampai dapat, sampai di ujung sampai oh ini sebenarnya karakteristiknya apa, ya, atau seperti apa, ya. Jadi kita ke lapangan itu, ya, setelah tadi kita lihat dari kejauhan, ya, nanti kita buktikan, kita datangi lebih dekat, ya. Kadang-kala kita harus lakukan seperti itu. Makanya penting ya bagi kita itu untuk berstrategi. Jadi kita di lapangan tuh bukan cuma bawa badan ya, tapi kita juga harus memikirkan strategi. Oh, singkapannya kayak begitu ya. Terus datanya saya harus ambil bagaimana itu datanya. Kayak gitu. Tentu harus cepat kita memutuskan. Data itu saya harus ambil bagaimana. Sayang sekali kalau kita tidak bisa mengambil data itu dengan baik, ya. Jadi kita datangi, mendekat. Mendekat, berarti kalau mendekat kita observasi menjadi lebih detail, ya. Kita naik, kita pegang, kita raba, ya. Dilihat dari strukturnya, dilihat dari teksturnya, dilihat dari komposisinya, ya. Lihat kontak vertikalnya, kontak lateralnya, itu ya kunci ya untuk batuan ya. Untuk batuan cuma 3 tuh, ya. Teksturnya, strukturnya, komposisi. Lalu hubungan antar lapisan batuan atau perbedaan batuannya, kita lihat bagaimana hubungan kontak vertikalnya dan kontak lateralnya. Itu kunci ya. Jangan sampai kamu ke lapangan nggak ngerti, ya, nggak nyatat perubahan. Ya kayak gini diraba-raba, di scrub, ya, dibersihin, di scrub,
diraba-raba itu untuk melihat perubahan butiran. Kalau dari jauh ya 2 meter gitu ya nggak kelihatan perubahan butirannya. Sebenarnya kalau cermat ya, tekstur halus dan tekstur kasar pasti akan merefleksikan warna yang berbeda ya. Tekstur halus dan tekstur kasar itu pasti akan merefleksikan beda warna, relatif beda warna ya. Ya. Nah, bagi kalian ya nggak mudah. Jadi kalau menghadapi batuan sedimen, ya kalau nggak hafal tidak bisa menentukan ukuran butir, ya kemana-mana kamu bawa komparator. Ya. Nih, kamu amatin ya bentuk geometrinya, orientasi dimensi, batas singkapan, kontak dengan soil, ya jenis kontak, gradasi atau tajam, perbedaan warna, tekstur itu bisa mengekspresikan semuanya. Ya. Hubungan-hubungan seperti ini, perubahan-perubahan kemiringan dippingnya, ya jelas sudah membuat beda, ya batasnya bagaimana. Jadi kalau kita lihat lihat kondisi ini, berarti kamu sekarang kalau kita lihat ke sana, yang kamu pijak itu apa kira-kira batuannya? Itu ada Triassic breccia, terus ada Carboniferous limestone. Kalau kita memandang ke sana, yang kamu pijak itu batuannya apa? Limestone atau breccia? Yang kamu pijak? Limestone, Pak. Iya, yang kita pijak itu adalah limestone. Kadang-kadang mahasiswa nggak ngerti. Ini tebing. Ini tebing. Ini tebing. Kalau saya gambar begini. Ternyata ini batuan A, batuan B, batuan C. Ini kenampakan 3 dimensi, kenampakan vertikalnya kamu bisa amatin. Ya. Tapi di peta bagaimana di peta? Ini kalau ini kamu dapatkan kontak vertikal. Kontak vertikal kan? Iya enggak? Ini kontak A dan B, ini kontak B dan C kan? Ini kontak C dan B, ini kontak B dan A. Kalau gitu, ini mahasiswa yang seringkali nggak paham bagaimana mencatat data kontak. Ya, Nande. Ya. Bagaimana cara menentukan atau mencatat data kontak? Kalau kontak, ya kontak, ini contoh kontak. Ini contoh kontak, ini saya kasih contoh wadah kosong, ini kontak. Terus ini ada, ya, misalkan ini, terus ini. Ini kontak vertikal loh, kontak vertikal ya. Iya, Pak. Pak. Ini jari-jari saya ini kontak vertikal nih, kontak vertikal. Kamu lihat jari saya, sementara peta dilihat dari mana? Dari berview, Pak. Peta dilihat dari atas toh, ke bawah. Iya, Pak. Yang nampak yang mana? Lapisan paling atas. Lapisan yang paling atas. Kamu di lapangan dapatnya bagaimana? Kontak vertikal. Kontak vertikal ini kadangkala begini. Kadangkala begini.
Kalau kamu dapat dari tebing ini, jadi misalkan begini, saya buatin petanya. Ini di sebelah sini ada petanya nih, ada petanya. Kalau data ini adalah data tebingnya, ini data tebing, ini data tebing, ini data tebing. Yang ini adalah C, B-nya mana, A-nya mana nggak ada. Kalau ini ada tebing, ini kita belum bicara data yang di sebelah sini ya. Kita yang data yang ke sini kita uncovered ya, belum kita dapat ke datanya. Yang ini yang kita bahas datanya. Nah, batas kontaknya mana? Ini tebing. Berarti ini tebing lagi, ini ada tebing lagi, ya. Berarti kalau kita lihat, ini informasinya, tekukannya nih. Ini datar, kalau kita bilang dapat kontak, berarti ini nanti ada apa? Kontur yang lebih rapat, kemudian kontur yang mulai merenggang, kemudian kontur yang sudah semakin datar. Berarti batasnya C itu ada di mana? Batasnya C itu ada di sini. Sini. Bentar. Batasnya C itu ada di sini nih. Nih. Batas C. Ya. Kemudian batasnya B ada di mana? Sementara yang berdata ini di sini. Nih, batasnya B. Terus A yang mana? Ya berarti A-nya yang ke sana. Di ini A. Yang ini B. Padahal ini datanya kita lihat, data di lapangan. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira yang dimaksudkan Pak Budi itu? Berarti yang kamu ukur data kontaknya yang mana? Dua-duanya diukur. Ini data kan. Berarti yang di sana kan berarti tetap batas kontaknya, berarti kalau data kontaknya kan di sini nih data. Jadi kalau kita buat peta, sorry, jadi hapusnya satu gelondongan. Oke, misalkan saya buat petanya. Berarti kalau ini adalah tebing, ya, tebing. Kalau kita kemudian dapatkan ini masih A, misalkan ya, ini masih A. Berarti, ini saya potong aja deh. Berarti kita dapatkan apa? Ini kan kotak batas, kita lihat dari atas. Ini C, ini adalah A. Tapi ini adalah tebing toh. Paham nggak? Tebing, gawir. Di sini kita berarti dapat kontak di yang rapat ini. Kita dapat kontak itu apa? Antara B dan C. Kemudian antara B dan A. Ini data. Kita punya data di sini adalah gawir. Ya, ini gawir. Ini gawir. Nanti baru kita interpretasi. Yang gawir ini nyambung. Gawir itu nyambung. Ini gawir. Jadi kita dapatkan data seperti itu. Ini gawirnya itu kan di sini tadi. Ini harus agak geser sedikit. Gawirnya di sini. Nah, gawirnya nyambung dengan gawir yang di sini. Gawir. Tapi batas kontaknya itu adalah di sini. Kalau misalkan seperti sana. Ya. C, B, A, A. Jadi ini ternyata A. Ini A. Ya, jadi pahamnya di sini ya. Paham ya? Jadi itulah cara kita ya.
Itulah cara kita untuk bisa menentukan eh, di lapangan data yang seperti itu. Kontak-kontak sesar ya, seperti ini ya, kontak-kontak sesar ya. Kita harus paham offset-offsetnya. Ini prinsipnya, prinsip-prinsip dasar kalau kita mau dapatkan kontak-kontak intrusi. Prinsipnya seperti itu ya. Ini lebarnya berapa sih? Bisa digambarkan di peta apa enggak begitu. Penampakannya ini kita lihat dari atas atau dari samping seperti itu. Nah, bagaimana kita memetakan? Ya seperti ini. Ini kan ada data. Ini data ya. 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 Untuk lebih rinci ya kita lihat, kita ambil contohnya, kita amatin ya. Ingat kalau bisa kita mengambil sampel batuan untuk petrografi itu adalah yang bagian dalam. Bukan kita langsung pukul ya, pecah udah, tapi kita ambil yang paling dalam supaya apa? Supaya kita tidak dapatkan waktu analisis banyak altered minerals ya, mineral-mineral ubahan ya. Jadi kita harus dapatkan yang bagusnya ya. Kadangkala kalau di lapangan kita harus ngamatin tuh ya dengan loop. Siapa yang di sini udah punya loop sendiri ya? Nggak ada, ngarep pinjem dari prodi. Kalau kita nggak punya loop, kita nggak bisa ngamatin. Paling nggak loop pembesaran 20 ya, yang 10 sampai 20. Usahakan kita punya loop ya. Kalau kita nggak punya GPS nggak ada masalah ya. Kita nggak punya GPS tuh nggak masalah. Kita bisa orientasi medan. Tapi kalau nggak punya loop, nggak bisa identifikasi batuan, nggak bawa HCl, itu fatal. Nggak bisa memahami ada kandungan karbonat apa tidak di dalam batuan, ya. Seperti itu. Yang penting-penting ya, itu yang penting-penting. Ya. Kemudian struktur, urutan, sequence, perubahan, stacking pattern-nya tuh dari batu pasir, sisipan lempung, pasirnya ke atas menebal atau menipis. Nah itu ya. Dia ya thinning upward succession atau thickening upward succession. Tipis atau tebal batu pasirnya di dalam selang-seling batu pasir sama batu lempung. Itu kunci interpretasi, ya. Kunci interpretasi, jangan dianggap remeh. Ya, belajar lagi sedimentologi stratigraphy, melihat indikasi arah pengendapan sedimen, aliran magma dan seterusnya. Ya, kita lihat kalau lava kita dapatkan ada columnar joint misalkan, kita ukur columnar joint untuk menentukan arah aliran dari lava. Ya, berkembang fractures di lava kita bisa ukur, kita bisa tentukan aliran lavanya dari mana ke mana. Kita juga kalau batuan sedimen jelas banyak sekali indikator yang bisa digunakan untuk menentukan paleocurrent ya. Arus purbanya dari mana ke mana. Kita bisa tentukan itu ya. Mendeteksi formasi dari lapisan, adanya vein, ada perlipatan, foliasi, belahan, lineasi dan seterusnya. Batuan terlipat atau tidak. Kalau tersesarkan bagaimana? Kita amatin. Kadang-kadang di
sesar itu bisa menipu ya. Kalau kuliah dengan Prof. Edi barangkali pernah diberitahu ya. Karena efek morfologi bisa aja kita bisa dapatkan pendugaan sesar, disangkanya sesar deep sleep padahal dia adalah strike sleep. Misalkan seperti itu. Itu harus kita keliling-keliling lihat hubungan 3 dimensi. Jadi penting sekali bagi kita seorang geologis di lapangan pun harus melihat data secara 3 dimensi ya. Kondisi fisik batuan, derajat kompaksitas, sementasi batuan, ya artinya dia masih berupa solid materials atau consolidated materials atau dia sudah unconsolidated materials. Ya. Dari batuannya juga akan menentukan porositas dan seterusnya. Spasi, orientasi kekar. Kalau spasinya semakin rapat, kemungkinan kita berada di daerah yang labil, kemungkinan berasosiasi dengan sesar. Kalau spasinya semakin jauh, ya kita akan jauh dari zona deformasi sesar misalkan. Kemudian yang paling penting adalah di lapangan kita harus selalu memastikan umur relatif, ya. Memastikan umur relatif. Jadi kalau kembali di hasil pemetaan di satu daerah sepanjang hari itu kamu bilang kamu di batuan sedimen, lalu nggak tahu, belum pernah ketemu dengan struktur sedimen, misalkan ya. Seharian kamu berjalan di batuan sedimen, belum ketemu dengan struktur sedimen. Artinya apa itu? Kira-kira kalau saya bilang begitu tuh artinya apa? Apa Fauzan? Lama ini Pak Ketua kelas ini yang menghilang. Mana Fauzan? Yang muncul deputinya terus Amsal. Ya Pak, kenapa Pak? Apa? Kalau kita berjalan seharian di batuan sedimen, Ya Pak. terus nggak ketemu struktur sedimen, artinya apa? Artinya kita, kalau menurut saya kurang teliti Pak dalam pengamatannya. Kita cuma lewat-lewat aja, tidak mengamati secara teliti gitu Pak. Ya, implikasinya apa? Artinya mungkin di sekuens pengendapan sedimennya itu apa namanya tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor itu Pak. Nah, Jadi normal gitu Pak pengendapannya mungkin Pak. Jadi tidak ketemu. Oke, kalau gitu dibantu sama Galan. Halo Galan. Cek Pak, dengar Pak. Ya apa? Jawaban Fauzan tadi belum pas. Implikasinya apa? Implikasinya jika kita seharian berjalan di atas batuan sedimen dan tidak menemukan struktur sedimen ya Pak. Maaf ya, kemungkinan apa ya? Struktur sedimen. Apa? Kamu udah seharian jalan di batuan sedimen, tapi nggak ketemu struktur sedimen. Kan batuan sedimen itu berlapis-lapis toh? Ya Pak. Ya. Kalau nggak ketemu struktur sedimen sama sekali, artinya apa? Artinya Zamelia Zetira. Coba bantu Galan. Zamelia mana? Dia Ayu Azizah. Zamelia lagi masak. Dia Ayu Azizah. Enggak juga. Ya saya sebenarnya nggak maksa kalian untuk buka video ya. Kalau gini artinya nggak ada respon kan berarti nggak ada di depan laptop. Ya. Saya cek lagi. Gusti. Iya Pak. Apa artinya? Lapangan nanti ketika kita melihat batuan sedimen namun tidak menemukan adanya struktur sedimen di sana, menurut saya memang pertama kita kurang teliti untuk menganalisa singkapan atau lapangan pada saat di lapangan itu kan Pak.
Nah, kemudian mungkin eh, di singkapan tersebut proses pengendapannya itu mungkin tapi menurut saya Pak ya, tapi menurut saya kalau misalnya di lapangan ketika menemukan batuan sedimen pasti bisa dianalisa adanya struktur sedimen di sana karena kan batuan sedimen itu melalui proses pengendapan pasti ada saja struktur sedimen seperti adanya perlapisan, laminasi gitu Pak kalau menurut saya. Iya, kita lihat lapisan bed formnya ya. Tapi kita lihat lapisannya, tapi tidak melihat struktur sedimennya. Sebenarnya untuk apa sih? Ya, kita tahu struktur sedimen. Ya tadi yang sudah ada yang komen ini Jenny. Ayo Jenny Saputri mau berpendapat silakan. Apa? Masuk Pak. Nah, kalau menurut saya, kalau misalnya di saat kita melakukan itu, struktur yang nggak terlihat itu tertutupi oleh beberapa faktor, Pak. Misalnya tertutupi pas di waktu ada strukturnya itu, bisa jadi tertutup oleh beberapa hal seperti adanya tanaman yang tertutupi atau strukturnya itu tertutupi oleh lapisan sedimen yang baru yang bisa kayak Bapak bilang tadi kalau misalnya adanya penggerusan oleh air. Oke, jadi kalau misalkan kamu seharian di batuan sedimen nggak ketemu struktur sedimen, lapisan-lapisan tadi nggak ada maknanya. Kamu injak-injak doang. Maknanya apa? Struktur sedimen. Kalau kamu bisa tahu struktur sedimen, ripple, kamu tahu bagian topnya, bottomnya. Kalau kamu tahu load case, ada flood case, ada flame structures, artinya kamu tahu lapisan itu mana top dan bottom. Kalau begitu sebenarnya kamu tahu sebenarnya kamu berjalan di batuan tua atau kemuda, ada yang muda atau yang ketua, begitu. Paham ya? Jadi kalau kita nggak aware dengan struktur sedimen, yang dipertanyakan sebenarnya kita tuh berjalan dari batuan ketua atau ke muda, kita nggak bisa tentukan. Kamu hanya rasa-rasa saja. Kenapa? Ah, geologi regional baik, ya. Tentukan geologi regional. Enggak, jangan begitu. Itu regional itu bisa salah ya. Jalurnya 250.000, kamu pematang 1:25.000, ya. Terlipat bisa overtune, ya. Terlipat bisa overtune fault, ya. Overtune fault bisa saja nanti di satu sisi kalau overtune fault yang tererosi, ya. Contoh, contoh, enggak banyak saya memberikan pemahaman bahwa kalau kita melintas itu ada lintasan satu hari misalkan dari barat kita melintas ke timur, itu dippingnya itu kita harus pastikan ini kan dimiring, ini miring semua, ini miring begini ya, ini miring semua, ini miring semua. Oke, nah Roman, ada Roman. Iya, Pak. Nah tadi lihat yang di gambar whiteboard tadi. Iya, Pak. Nah artinya itu kemiringannya kemana tuh? Kemiringannya ke arah barat daya, Pak. Nggak ada barat Ke daya, bawah. barat sama. Oh iya, Pak. Gimana maksudnya, Pak? Nah ini coba lihat. Oh ya, Ini dippingnya miringnya kemana? dippingnya mengarah ke sekitar 60 derajat itu, Pak. Ya enggak, miringnya ke arah barat. Ini kan Iya, dipping. ke arah barat, ke arah barat. Kamu harus bisa bedakan ya.
Kalau kamu gambar strike seperti ini, ya, Ya, strike, Pak. dip, ya, ini dip, ini berarti strike, ini dip, ini miring, ini dip directionnya, ini miring, berarti dip directionnya sebenarnya kalau saya kasih warna lain, dip directionnya ke sana. Kalau yang kamu bilang sudut kan yang ini toh, Ya, Pak. iya, jadi itu. Oh. Ini ya, terlihat ya. Ya, Pak. Nah, oke. Ini ada sampel kuliah yang lain ya. Kalian ada kuliah yang lain juga ya? Ada, Pak. Ada Pak, Geokim. Ya. Mulai dari jam 10 tadi. Oke. Itu ya, jadi prinsipnya seperti itu. Jadi harus paham tentang observasi. Kalau tidak, ya, dari share ini kita nggak tahu tuh barat timur, ternyata kita berjalan saja. Ini ilustrasi. Ini kita berjalan saja sampai sini, nggak tahu kenapa kita tidak menentukan mana top, mana bottom. Ternyata ini adalah bentuknya seperti ini. Artinya ini Overton fault. Artinya ini ke sana kita berjalan mudah, ini tua, ini kita ke sana adalah muda. Lihat mudanya di bagian bawah, ya. Jadi kalau kamu tidak memahami struktur sedimen, kamu pikir dippingnya semuanya ke sana itu bahwa secara normal dari sini ke sana itu adalah tua, muda. Tuanya ada di situ. Ya. Paham nggak dari sisi ini? Jadi struktur sedimen kalau tidak kamu gunakan untuk memahami tentang primary structures, bagaimana menentukan top dan bottom, kamu akan salah. Jadi di data kamu itu adalah data yang nanti interpretasinya cuma ini. Ini yang ini. Yang pertama, kamu pikir ini adalah batuan tua, ini adalah muda. Padahal di interpretasi kedua sebenarnya ketika data diketahui dengan benar, ya, ternyata ini adalah batuan muda, yang ini batuan tua. Ya. Di sini ada apa? Ada Overton fault. Ya. Miringnya sama, semua miringnya sama. Ya. Paham nggak di sini ya? Paham? Filosofinya begitu. Jadi jangan kemudian memorinya disimpan miringnya, oh kita masih miring sama, tanpa mengamati perubahan struktur sedimennya. Ya. Terutama adalah memahami struktur sedimen pada internal structures-nya seperti cross bedding. Kalau dia adalah trough cross bedding, berarti mangkokannya kan seperti apa? Mangkok begini. Kalau mangkoknya terbalik begini, ya kalau mangkoknya terbalik, ya artinya lapisannya terbalik. Load cast, flame structures. Kalau flame-nya misalkan ya
ujungnya itu ke arah bawah, atasnya lempung, bawahnya sand, berarti kebalik itu. Berarti yang di bawah itu adalah dia yang lebih muda, yang bagian atas kontak lapisan lainnya adalah kontak lapisan batuan sedimen yang lebih muda. Hukum superposisi itu bilangnya apa? Pada kondisi normal. Ya kan? Pada kondisi normal. Emang kamu tahu normal apa enggak? Kondisi normal itu ketika kamu bisa memastikan bahwa bagian bottom itu adalah tua, bagian top itu adalah muda. Paham di sini ya? Ya. Tapi kalau kamu enggak detail memperhatikan, itu susah. Apalagi nanti daerahnya kompleks, struktur berkembang, banyak deformasi. Ya kalau misalkan simple geologi ya, kondisinya adalah geologi sederhana, kemungkinan superposisinya main enak. Tapi kalau sampai geologinya kompleks ya, ada overtune fault, ada thrust fault, segala macam, hati-hati. Di situ sering terbulak-balik. Nah kalau kita nggak punya sense itu, nggak punya pengetahuan itu, terus kita ngumpulin data, datanya salah, verifikasinya salah, interpretasi kita salah. Paham di situ? Ya. Berarti datanya datanya ini kan bukan dippingnya begini kan, tapi data yang benarnya begini kan. Ini strike-nya, dip-nya ke sana, terus begini kan. Paham? Berarti yang data di sini, yang data yang ini kan simbolnya harusnya ini. Bukan yang ini. Yang ini yang saya centang, bukan yang ini. Ya. Paham? Harusnya miringnya berlawanan, anti clean, tapi karena dia terbalik, balik lagi dia. Dia overtune. Overtune. Ya. Itu harus paham. Kalau enggak salah karena kedudukan kita di peta lintasan nanti kedudukan gambar dip-nya seperti itu. Kita enggak gambar dip overtune ya bidang yang terbalik dan itu harus kita berarti kedudukan itu kita harus foto struktur sedimennya menunjukkan bukti secara primary structures-nya mengindikasikan bahwa bagian top-nya itu tua, bagian bottom-nya itu muda. Berarti ini tidak mengikuti kaidah superposisi lagi. Ya. Dan itu banyak sekali kesalahan di banyak mahasiswa ketika di lapangan di dip-nya masih sama, ketika di foto kelihatan banget waktu dia close up fotonya ketahuan. Ya. Oke itu. Jadi untuk berikutnya untuk pelapukan saya lewatin aja. Interpretasi singkapan saya cepet-cepet harus memahami bentuk dan seterusnya konsekuensi. Kalau singkapan, genesis, struktur dan seterusnya. Membuat catatan lapangan kemarin sudah, catatan lapangan ini penting. Ya ini koordinat-koordinat penting. Mendeskripsi batuan, tadi sudah sedikit dijelasin harus paham deskripsi batuan, kontak segala macam. Interpretasi satuan batuan kemarin sudah saya sedikit jelaskan, nanti penting sekali. Jadi perlapisan batuan dominasinya apa itu namanya satuan batuan ya. Jadi karakteristik dominan ya. Penggambaran singkapan ya harus ada skala, pembanding dan seterusnya ya. Untuk yang lainnya ini untuk menentukan batas kontak kemarin ketika kita kuliah bareng itu sudah saya jelasin tentang bagaimana cara kita menentukan. Dan nanti soal
bagaimana memahami itu ada float, ada lapisan yang sudah lapuk, ya, yang kita bisa kenali itu dari misalkan ada creeping dan seterusnya yang seperti ini ya. Kalau di mobile zone dilakukan dia bisa begini. Karena ini mobile zone, ya. Dia miring begini, padahal sebenarnya batasnya di sini. Batasnya di sini. Nah, itu harus kita bisa bisa melihat. Nah, ini adalah kemampuan nanti kita mengembangkan kemampuan. Jadi ini misalkan lapisan A, ini lapisan B, ya. Maka kita harus bisa menentukan itu. Ya, dari apa? Dari core stone-nya tadi yang saya sudah bilang. Ya, kemampuan-kemampuan inilah. Ya, untuk interpretasi harus di lapangan, harus rajin. Tadi yang saya contohin ada break of slope, mencoba menginterpretasi dan seterusnya. Ini harus kita rajin-rajin buat penampang-penampang ya. Di lapangan harus buat penampang-penampang kayak begini. Ini ilustrasi catatan-catatan lapangan saja. Ya. Ya, di lapangan ini ya kita harus bisa sambung menyambungkan data. Misalkan kita amatin ya. Ini 2014 di Air Batu. Ini ada data ya. Dan kita harus bisa mencatat seperti ini ya, perubahan-perubahan. Ini cuma sekilas untuk menggambarkan perubahan. Dan nanti kita harus detilkan, ada deskripsinya, ada perubahan stacking pattern-nya, ada ketebalannya dan seterusnya. Harus ditampilkan. Ya, penggambaran singkapan, foto singkapan, ya, detil-detil, bukti, foto. Tadi saya sampaikan ya. Ya, kayak begini nih. Ini ternyata ada formasi, ada member-member. Ini ternyata secara vertikal ya. Ini secara vertikal. Ya. Kalau dari peta kita bisa lihatnya dari sini, sebarannya di sini. Kalau ini miring, ya kan rapat sekali. Ya. Nah, ini seperti ini misalkan. Yang ini angular unconformity, yang sini adalah horizontal layer, horizontal bedding. Ya. Ini angular unconformity-nya ini. Nah, kalau saya bilang angular unconformity, di lapangan itu ada buktinya. Ya, kadang-kadang kan kita nggak dapat bukti. Ya, seperti itu ya. Foto-foto ini adalah bukti saja. Bukti. Kalau kolom kita buat MS, ya harus ada foto-fotonya. Perkembangan MS-nya ada foto-fotonya gitu kira-kira. Ya. Bagaimana mengukur strike dip segala macam itu bukti-bukti adanya garis-garis, rake-nya mana, strike-nya kemana dan seterusnya. Itu harus ada bukti-buktinya. Fosil, kalau dia fosil makro bisa kita potret fosilnya dan seterusnya. Maka sekarang kan nggak ada batasan harus pakai kamera yang bagus, HP ada yang sudah bisa untuk makro ya, fosil besar. Bagaimana teknik sampling? Nanti sampling untuk biostratigrafi agak berbeda ya. Harus detail, rapat begitu ya. Banyak sampel, banyak yang dianalisis untuk menentukan biodatum, untuk menginterpretasi korelasi biostratigrafinya. Jadi kita tahu kronologinya. Ya, bukan korelasi litostratigrafi tapi korelasi biostratigrafi. Itu penting ya. Oke. Jadi itu saja barangkali untuk prinsip-prinsip dasar bagaimana kita di lapangan ya. Jadi sangat diharapkan bagi kalian semua untuk mempersiapkan diri lebih ya, mempersiapkan diri lebih. Nah, untuk baik. Jadi begitu ya kuliah saya hari ini ya, semoga memberikan manfaat untuk kalian semua.